Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Yunusa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi, yaitu bagian I/O system. Merupakan materi terakhir dari rangkaian materi sistem operasi. Jadi, manajemen I/O merupakan komponen utama dari desain dan operasi pada sistem operasi. Aspek penting pada sistem operasi komputer itu I/O, karena I/O-nya juga bervariasi, jadi metode yang beragam untuk mengendalikannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah manajemen performanya. Jenis terbaru dari perangkat yang berganti-ganti juga harus diperhatikan. Jadi dulu itu mouse itu masih pakai serial, yang warna colokannya warna hijau, untuk keyboard warna ungu. Tapi sekarang mouse dan keyboard itu bisa menggunakan USB, ya, Universal Serial Bus. Jadi ada port, bus, dan device controller yang menghubungkan perangkat yang beragam. Device driver adalah sebuah software yang menjanjikan interface akses perangkat yang sama ke subsistem I/O. Jadi device driver ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengetahui perangkat apa yang sedang terhubung ke dalam komputer. I/O hardware secara umum terdapat beberapa jenis. Yang pertama penyimpanan, disk atau tape. Kemudian transmisi, network card atau modem. Terakhir, human interface, screen, keyboard, atau mouse. I/O device tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O. Beberapa konsep umum yang digunakan yaitu port, koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Jadi ada port berapa yang dibuka untuk berkomunikasi antara aplikasi dengan mesin. Kemudian ada bus atau DC chain atau direct access, koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Contohnya yaitu PCI bus, ya, umum dari PC dan server. Kemudian setelah PCI bus ada teknologi baru yang namanya PCI Express. Itu kecepatannya lebih cepat daripada PCI bus. Ada lagi expansion bus, yaitu menghubungkan perangkat yang relatif lambat dibandingkan dengan PCI. Controller atau host adapter adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Ini typical PC bus structure. Jadi ini adalah jalur besar, tempat di mana proses-proses transaksi atau kegiatan dilakukan. PCI bus. Kemudian setelah PCI bus itu ada expansion bus, itu biasanya digunakan untuk mouse dan keyboard. Ada parallel port dan serial port. Keyboard juga biasanya menggunakan expansion bus. Nah, dari expansion bus interface itu pasti dilarikan ke PCI bus untuk berkomunikasi dengan komputer. Ada lagi SCSI controller. Jadi ini colokan periferalnya dikonekkan ke SCSI bus, kemudian kontrolernya menghubungkan ke PCI bus untuk berkomunikasi dengan prosesor, CPU, dan memori, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya instruksi I/O mengendalikan perangkat. Perangkat biasanya memiliki register di mana driver perangkat menempatkan perintah, alamat, menulis dan membaca data dari register setelah eksekusi perintah. Data in register atau data out register, status register, dan kontrol register. Jadi data register ukurannya 1-4 byte. Beberapa controller memiliki FIFO buffer. Jadi buffering itu biasanya dilakukan untuk mengatur kecepatan atau akses dari data register yang sudah dibaca. Perangkat memiliki alamat digunakan oleh direct I/O instruction. Kemudian satu lagi memory map I/O. Memory map I/O itu adalah register dari kontrol perangkat yang dipetakan ke alamat prosesor, khusus untuk alamat yang besar atau grafis. Ini contoh device port location ke PC. Jadi I/O-nya misalkan 00 ke 00F, itu device-nya adalah DMA, Direct Memory Access Controller. Kemudian untuk hard disk itu ada di 320 sampai 32F. Range I/O-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai implementasi operasi I/O. Ada 3 cara, yaitu pooling I/O, kemudian interrupt driven I/O, terakhir I/O-nya menggunakan direct memory access. Yang pertama kita bahas mengenai pooling, yaitu host memberikan perintah kepada I/O melalui sebuah port, kemudian membaca bisi bit dari status register sampai 0. Host mengaktifkan write bit di command register dan menulis sebuah byte ke data out register. Host mengaktifkan command ready bit, kemudian controller mengaktifkan bisi bit eksekusi transfer. Controller membaca command register dan melihat perintah write-nya apa. Kemudian controller menghapus bisi bit, error bit, dan command ready bit ketika transfernya selesai. Step 1 adalah siklus busy wait untuk menunggu I/O perangkat. Kalau misalkan cocok, wajar atau cocok jika perangkatnya cepat, tetapi tidak efisien jika perangkatnya lambat. CPU berganti ke tugas lainnya kecuali jika siklus hilang data. Ini contoh pemrograman busy waiting-nya atau pooling pada CPU. Jadi looping until ready itu adalah busy waiting-nya. Jadi ini tidak akan dieksekusi kalau misalkan busy waiting-nya masih ada. Kemudian selanjutnya adalah interrupt. Jadi pooling dibagi menjadi 3 siklus instruksi: membaca status register, logical, dan extract status bits, dan branch jika tidak 0. Bagaimana menjadi lebih efisien atau jarang melakukan non-zero? Itu kita menggunakan interrupt request line yang diisi oleh perangkat I/O. Caranya itu periksa prosesor setelah melakukan instruksi. Interrupt handler menerima interrupt messable atau untuk mengabaikan atau menunda beberapa instruksi.
Kemudian ada interrupt vector, itu untuk mengirim interupsi ke penanganan yang benar. Itu misalnya adalah context switch pada awal dan akhir. Atau priority yang tinggi itu bisa menginterrupt yang priority-nya rendah. Beberapa bersifat non-messable ya, atau tidak bisa diabaikan. Menggunakan interrupt chaining jika lebih dari satu perangkat pada jumlah interaksi yang sama. Interrupt I/O driven karena I/O device-nya lambat, waktunya bisa dipakai untuk context switching scheduler ketika user program terblok. Setelah operasi I/O-nya untuk satu karakter selesai, menyebabkan interrupt untuk meminta interrupt service, prosedur mengambil karakter berikutnya untuk proses I/O. Setelah proses I/O selesai, user programnya di-unblock. Ini contohnya langsung ke step-stepnya aja. Jadi step 1 itu device driver inisialisasi I/O, kemudian I/O controllernya menginisialisasi I/O, input ready, output complete, or error generate input signal dikirimkan ke CPU ya. CPU menerima interrupt, transfer control untuk interrupt handler, kemudian interrupt handlernya diproses, melanjutkan interrupt untuk task, interrupt tasknya apa. Setelah selesai, baru device driver menginisialisasi I/O-nya kembali. Kemudian cek inisialisasi I/O-nya lagi, adakah di controller interrupt selanjutnya atau tidak. Ini event vector table. 0 itu divide error, 1 itu debug exception, 2 itu null interrupt, 3 itu breakpoint, dan biasanya page fault itu 14, dan lain sebagainya. Lanjutnya ke bagian yang ketiga, yaitu DMA, Direct Memory Access, itu digunakan untuk menghindari pooling I/O 1 byte pada satu waktu. Untuk pergerakan data yang besar ya biasanya. Membutuhkan pengontrol DMA, abaikan CPU untuk mentransfer data langsung antar perangkat I/O dan memori. Jadi dengan menggunakan DMA kita tidak perlu menunggu perintah CPU untuk melakukan transfer data langsung antar perangkat I/O dan memori. Sistem operasi menulis blok perintah DMA ke dalam memori, bentuk sumber alamat tujuan, mode baca atau tulis, kemudian hitungan byte-nya bagaimana. Penguasaan bus pada pengontrol DMA mengambil bus dari CPU. Cycle stealing dari CPU tetapi masih jauh lebih efisien. Setelah selesai, interrupt untuk melengkapi sinyal. Jadi setelah selesai I/O-nya diakses atau task I/O-nya selesai, maka DMA akan mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU. Versi yang mengetahui akan alamat virtual biasanya lebih efisien. Contohnya DVMA. Direct Virtual Memory Access. Ini step-step untuk proses transfer DMA. Yang pertama, device driver untuk transfer data buffer pada alamat tertentu. Kemudian device driver memberitahu disk controller untuk transfer sejumlah C byte dari disk ke buffer
pada alamat tertentu. Kemudian disk controller menginisialisasi DMA transfer. Disk controller mengirim tiap byte untuk ke DMA transfer, DMA controller. Kemudian DMA controller transfer byte ke buffer untuk meningkatkan memory address dan mengurangi sampai seed-nya sama dengan 0 ya. Seed byte-nya sama dengan 0. Ketika seed byte-nya sama dengan 0, DMA, Direct Memory Access, itu mengirimkan interrupt ke CPU untuk sinyal bahwa sudah selesai melakukan akses I/O-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai application I/O interface. Jadi ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada pada suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan I/O atau disebut dengan application I/O interface. Ini melibatkan aplikasi enkapsulasi dan software layering. Jadi abstraksi dilakukan dengan membagi-bagi detail peralatan I/O ke dalam kelas-kelas yang lebih umum. Kemudian device driver pada masing-masing peralatan I/O berfungsi untuk enkapsulasi perbedaan-perbedaan yang ada dari masing-masing anggota kelas yang umum tadi. Ini contoh kernel I/O instructor. Jadi ini ada SAC driver, ada driver, dari driver kemudian ada controller. Setelah controller baru ini adalah hardware-nya, peripheralnya. Karakteristik I/O device itu ada untuk data transfer ada blok dan karakter, contohnya terminal atau dan disk. Dari aspek method ada sequential, ada random. Dari aspek transfer scheduler ada synchronous dan asynchronous, contohnya type dan keyboard. Sharing ada dedicated atau shareable, speed ada latency, seek time, transfer rate, delay between operation. Terakhir ada aspek I/O direction, itu ada read only, write only, atau read dan write. Klasifikasi perangkat I/O, block device itu menyimpan informasi dalam blok berukuran sama, tiap blok mempunyai alamat, contohnya disk. Yang kedua adalah karakter device, yaitu menerima atau mengirim stream of karakter. Jadi karakternya tidak berupa blok-blok perintah atau blok-blok data tertentu. Jadi langsung, misalkan kita mengirimkan huruf A, untuk mengakses huruf A, maka karakter device-nya adalah huruf A. Tidak termasuk keduanya, contohnya adalah monitor dan clock. Merupakan abstraksi tingkat tinggi. Oke, ada perbedaan antara blok dan karakter device. Jadi perangkat blok termasuk drive disk, itu perintah termasuk membaca, menulis, mencari, raw I/O, direct I/O, atau akses sistem file. Akses file yang dipetakan memori dimungkinkan. File dipetakan ke memori virtual dan cluster dibawa melalui paging permintaan. Bisa juga menggunakan DMA, Direct Memory Access. Nah, untuk perangkat karakter, yaitu contohnya adalah keyboard, mouse, dan port serial. Jadi perintahnya adalah get dan put. Library layering atau perpustakaan berlapis di atas memungkinkan pengeditan baris. Block device diharapkan dapat memenuhi perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access.
Keyboard adalah salah satu contoh alat yang dapat mengakses string karakter. System call dasar dari interface dapat membuat sebuah aplikasi mengerti tentang bagaimana cara mengambil dan menuliskan sebuah karakter. Non-blocking dan asynchronous I/O. Kita bicara mengenai blocking dulu, yaitu proses ditangguhkan sampai I/O selesai. Mudah digunakan dan dimengerti, tidak cukup untuk beberapa kebutuhan. Kalau non-blocking, yaitu panggilan I/O mengembalikan sebanyak yang tersedia. Contohnya user interface, data copy, atau buffer I/O. Bisa diimplementasikan menggunakan multi-threading. Kembaliannya cepat dengan menghitung byte, read, atau write. Contohnya adalah select to find if data ready, read, or write to transfer. Asynchronous adalah berjalan saat I/O dieksekusi. Jadi ini sulit digunakan. I/O memproses sinyal subsistem ketika I/O selesai. Jadi I/O-nya berjalan ketika ada I/O lain yang dieksekusi. Kernel I/O subsystem adalah kernel yang menyediakan banyak servis untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan I/O. Contohnya I/O scheduling, buffering, caching, spooling, dan device reservation. Terakhir, error handling juga bisa digunakan menggunakan kernel I/O. Kernel I/O subsystem yang pertama itu scheduling. Beberapa permintaan I/O memesan melalui antrian per perangkat. Beberapa OS sistem operasi mencoba secara fairness atau adil. Beberapa lainnya menerapkan kualitas layanan. Buffering itu menyimpan data dari memori saat transfer antar device atau perangkat. Ini digunakan untuk mengatasi ketidakcocokan kecepatan beberapa perangkat. Jadi misalkan ada perangkat keyboard dan perangkat monitor, itu keyboardnya sudah selesai melakukan eksekusi, tapi monitornya masih belum menampilkan sesuatu di layar. Jadi harus ada buffering. Untuk mengatasi ketidakcocokan ukuran transfer antar perangkat. Untuk memelihara copy semantik. Ada juga double buffering, itu merupakan bagian dari buffering, yaitu digunakan antar kernel dan user, ukurannya bervariasi, bisa full atau penuh, sedang diproses, dan tidak penuh, atau sedang digunakan statusnya. Jadi copy on write dapat digunakan untuk efisiensi dalam beberapa kasus. Kernel subsystem yang selanjutnya yaitu caching, yaitu perangkat lebih cepat menyimpan salinan data. Jadi hanya salinan selalu ya. Jadi tidak menyimpan data aslinya, hanya menyimpan kopiannya saja. Key performance atau kinerja merupakan suatu key performance ya, kunci kinerja. Terkadang dikombinasikan dengan buffering. Spooling atau tahan output untuk perangkat jika perangkat hanya dapat melayani satu permintaan pada satu waktu. Contohnya printer. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan proses printing di beberapa aplikasi misalnya, tetap saja yang harus dilayani oleh printer itu hanya satu permintaan pada satu waktu tertentu.
Jadi semuanya ditahan di spooling, kemudian dieksekusi sesuai dengan urutan. Device reservation itu menyediakan akses eksklusif ke perangkat. System call for allocation dan deallocation. Jadi reservation-nya menggunakan sistem call alokasi dan dealokasi. Kita harus berhati-hati dengan apabila kemungkinan bisa terjadi sebuah deadlock, karena alokasi ini mungkin belum dipakai atau mungkin bisa dipakai untuk device lain terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.